Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Amiruddin. Saya dari kelas A118. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul pengaruh media berbasis IT dan peran dari orang tua dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa untuk kelas 3 di SD Negeri 1 Padokan. Nah, di sini tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Danuri MPD. Nah, selanjutnya pada bab 1 ini ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini ada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya, maupun dunia pendidikan. Secara substansial dan dunia pendidikan, globalisasi juga telah menimbulkan perubahan-perubahan penting. Di antaranya, terdapat kecenderungan kuat terjadinya penyederhanaan muatan kurikulum. Subjek-subjek yang dipandang tidak terlalu penting dan terlalu relevan dengan kebutuhan global dihilangkan dari kurikulum. Sebaliknya, subjek-subjek yang urgent dan instrumental bagi peserta didik dapat menghadapi realitas-realitas global, semakin mendapat penekanan penting atau bahkan diprioritaskan. Yang kedua, globalisasi yang ditandai kemajuan-kemajuan penting dalam teknologi informasi dan komunikasi mendorong terjadinya pula perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Pada perspektif makro, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempercepat proses demokratisasi dan equality dalam pembelajaran. Guru atau tenaga pengajar saat ini tidak lagi merupakan satu-satunya narasumber dalam proses pendidikan. Menurut pribadi, media pembelajaran adalah suatu yang dapat membawa informasi atau pesan dari pengirim atau sumber informasi kepada penerima atau learner. Dari teori tersebut menjelaskan bahwa teknologi sangat berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran secara daring. Teknologi komunikasi dan informasi yang kini ada juga akan terus berkembang, semakin memungkinkan peserta didik untuk mengakses sendiri beragam sumber belajar. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan informasi yang telah didapat dari hasil observasi, wawancara, serta data hasil pengamatan terhadap data penilaian siswa kelas 3 di SD Negeri 1 Padokan selama proses pembelajaran daring, di mana dalam hal ini berkaitan dengan penerapan media IT yang digunakan anak selama di rumah. Dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sehingga terungkap beberapa masalah yang muncul dalam penggunaan IT selama pembelajaran daring sebagai berikut. Nah, yang pertama itu penyalahgunaan terhadap media IT berupa HP terhadap peserta didik selama pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap peserta didik dalam proses penggunaan IT. Dalam ini bisa IT, bisa laptop ataupun HP. Kemudian yang ketiga ada kurangnya minat belajar siswa selama proses pembelajaran daring. Nah, baik, yang selanjutnya pembatasan masalah. Nah, dalam penelitian ini ada batas-batasan masalah yang peneliti lakukan. Nah, dalam batasan masalah sebuah peneliti kuantitatif survei yang mengambil judul pengaruh media berbasis IT dan peran dari orang tua dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa untuk kelas rendah di SD Negeri 1 Padokan, Bantul. Berikut adalah beberapa batasan masalahnya. Nah, yang pertama yaitu ada hasil yang diperoleh dari sebuah penelitian yang mengenai tentang laporan tersebut. Terdapat hasil belajar atau prestasi belajar siswa kelas 3 di SD Negeri 1 Padokan, Bantul mengalami penurunan yang dapat dikatakan sangat drastis akibat penggunaan IT yang tidak sesuai dengan
atau tidak benar. Pendampingan yang tidak dilakukan oleh orang tua terhadap anak selama proses pembelajaran daring menghasilkan dampak yang sangat negatif bagi anak. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan dampak yang sangat baik bagi anak ketika mendapatkan pembelajaran dan pendampingan yang baik dari orang tua maupun keluarga di sekitar. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman kepada anak terkait penggunaan IT dalam proses pembelajaran daring untuk meningkatkan minat serta prestasi belajar peserta didik. Nah, baik, yang selanjutnya kita ada di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini ada bagaimana pengaruh media berbasis IT dan peran dari orang tua dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa untuk kelas 3 di SD Negeri 1 Padokan. Nah, dari tujuan peneliti ini untuk mengetahui pengaruh media berbasis IT dan juga peran dari kedua orang tua dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa untuk kelas 3 di SD Negeri 1 Padokan. Nah, manfaat dari penelitian ini yang pertama itu ada manfaat bagi siswa, kemudian manfaat bagi guru, kemudian manfaat dari peneliti. Nah, yang pertama itu ada manfaat bagi siswa. Dari hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar anak serta dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait penggunaan IT yang benar dalam proses pembelajaran untuk kelas 3 di SD Negeri 1 Padokan, Bantul melalui penyebaran angket yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian manfaatnya dari untuk guru yaitu yang untuk penyebaran angket oleh peneliti diharapkan dapat membantu guru untuk memberikan pemahaman lebih kepada peserta didik teruntuk mereka yang belum memiliki pemahaman tentang penggunaan IT yang benar guna mendapatkan referensi dari hasil angket yang telah dilakukan oleh peneliti untuk dapat dijadikan acuan ke depannya agar peserta didik lebih berkembang dan pintar dalam menggunakan IT. Nah, kemudian manfaat bagi peneliti yaitu peneliti mampu membangkitkan angket yang sesuai dengan masalah yang akan dihadapi serta peneliti dapat menambah pengetahuan terkait permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh peserta didik saat ini. Oke, kita masuk ke bab 2, kajian pustaka. Kajian teori yaitu yang pertama ada menurut Kadir dan Tera, sistem pengajaran dengan berbasis multimedia atau teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video dapat dijadikan penyajian masalah menjadi menarik, tidak monoton, dan memudahkan penyampaian isi materi. Selain sebagai alat bantu pemecahan masalah manusia, media berbasis IT juga dapat berfungsi untuk mendukung proses pembelajaran yang dipercaya dapat yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya pendidikan. Kemudian yang keempat, menjawab keharusan partisipasi. Kemudian yang keempat tadi menjawab keharusan partisipasi orang tua yaitu terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing dan mendampingi anak-anaknya baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Peran orang tua itu sendiri dapat mempengaruhi perkembangan anak dan aspek kognitif, efektif, psikomotor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan Hamalik menyatakan bahwa peran adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Yang selanjutnya di sini adalah kajian peneliti terdahulu. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 33 Inpres Boronan mengenai peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, diketahui bahwa orang tua memiliki peran yang penting dalam mengasuh dan mendidik melalui bimbingan, arahan, dan kehidupan sehari-hari.
Bimbingan yang dilakukan oleh orang tua pada prinsipnya adalah tanggung jawab mereka dalam mendidik dan menjaga prestasi anak. Untuk memperoleh gambaran mengenai peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SD Negeri 336 Impres Boronan, peneliti melakukan wawancara dan observasi. Berikut adalah hasil dari penelitian. Nah, yang ini adalah hasil dari penelitian di SD Negeri Impres Boronan. Nah, yang pertama adalah hasil wawancara terhadap orang tua siswa dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Tentu orang tua memiliki cara yang berbeda-beda. Adapun peran yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya untuk meningkatkan prestasi belajar di antaranya adalah orang tua bertindak sebagai pengasuh dan pendidik, pembimbing, motivator, fasilitator. Hal ini menunjukkan tanggung jawab setiap orang tua terhadap anaknya untuk masa kini dan mendatang. Hal ini adalah merupakan kodrat kepada setiap orang tua, maka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab karena merupakan amanah. Nah, yang kemudian hasil wawancara dengan orang tua ke-1 terkait dengan pengasuh dan pendidik adalah sebagai berikut. Orang tua mengingatkan untuk mengulang pembelajaran dari sekolah dan mengerjakan tugas, menjadwalkan dan mengawasi kegiatan belajar anak di rumah. Kemudian hasil wawancara dengan orang tua ke-4 menyatakan bahwa saat saya sebagai orang tua wajib membimbing anak, menanyakan apabila anak seharian tidak belajar, serta menanyakan kesulitan belajar yang dialami di sekolah menyeluruh untuk mengikuti bimbingan belajar di luar jam pembelajaran sekolah, dan dia mengikutinya dengan giat. Itu adalah kajian peneliti terdahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, peran orang tua yang sangat baik di rumah tentu akan mempengaruhi hasil belajar yang diberikan oleh anak, karena anak akan merasa diperhatikan, merasa didampingi, dan dipedulikan. Hal tersebutlah yang dapat mendorong anak untuk dapat maju dan berhasil di dalam melewati pembelajaran, baik di sekolah maupun ketika belajar online di rumah. Keadaan pandemi sekarang secara tidak langsung menuntut orang tua untuk ikut terjun di dalam dunia anak, baik di dalam pendidikannya maupun dunia bermain anak-anak sekalipun. Hal ini bukan berarti anak tidak dapat mandiri atau tidak dapat bekerja sendiri, tetapi anak dengan masa perkembangan pada jenjang SD masih sangat membutuhkan bantuan dari orang tua dan keluarga dekat serta lingkungan yang baik. Nah, peran orang tua membantu anak di dalam menggunakan teknologi secara baik dan benar, karena dengan pemikiran yang masih labil dan belum bisa untuk menentukan sebuah keputusan, sehingga orang tua harus memiliki peran penting di dalam proses pembelajaran anak. Ketika memakai teknologi, anak lepas dari pantauan orang tua, maka bisa berdampak negatif bagi anak, seperti anak dapat melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, contohnya tontonan negatif. Anak dapat mendapatkan berita atau informasi yang tidak faktual dan menelan informasi tersebut secara mentah-mentah tanpa harus berpikir panjang. Nah, yang selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Di sini ada yang pertama, menurunkan hasil belajar siswa diakibatkan karena tidak adanya peran dari orang tua di dalam proses pembelajaran. Kemudian teknologi yang semakin canggih membuat anak terjerumus untuk melihat bahkan mengetahui sesuatu yang tidak semestinya, dan hal ini mengganggu pola tindak dan pola pikir anak menjadi tidak baik. Kemudian kesibukan orang tua menjadi anak memiliki ketidakpercayaan di dalam mengikuti pembelajaran karena merasa tidak diperhatikan. Kemudian sosialisasi orang tua dapat membantu memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi anak di sekolah karena adanya komunikasi antar guru dan orang tua di sekolah serta di rumah, baik secara online maupun secara offline. Nah, selanjutnya masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian.
Nah, di sini yang pertama adalah tempat penelitian. Nah, yang akan saya gunakan di sini adalah penelitian melakukan peneliti di SD Negeri Padukan 1 Kasihan, Bantul. Kemudian waktu pelaksanaannya itu observasi atau penelitian kuantitatif ini pada hari Senin tanggal 25 November 2021 pada pukul 8 pagi. Nah, kemudian subjek yang dikenai tindakan. Nah, subjek yang nantinya dikenai dalam penelitian kuantitatif ini adalah guru yang mengajar di kelas 3 tersebut. Kemudian sasaran penelitian. Peneliti melakukan penelitian kuantitatif ini dengan sasarannya adalah siswa kelas 3 serta guru yang terlibat dalam pembelajaran di kelas 3. Target perubahan di dalam proses penelitian kuantitatif ini yang menjadi target perubahannya adalah siswa kelas 3 SD tersebut. Kemudian desain atau langkah penelitian, itu yang pertama adalah tahap perencanaan. Yang pertama ada A, identifikasi masalah. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta data hasil belajar siswa terkait pembelajaran orang tua, terkait peran orang tua yang kurang untuk anak, mengacu akan hasil yang diperoleh anak-anak permasalahan dialami di sekolah. Kemudian peneliti melakukan identifikasi masalah yang muncul dalam proses observasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anak. Kemudian yang kedua adalah kurangnya bimbingan orang tua kepada anak. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan teknologi orang tua yang mengakibatkan anak tidak dapat belajar dari orang tua. Kemudian yang keempat, kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua tidak dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak. Kemudian merumuskan masalah. Yang B, merumuskan masalah. Masalah-masalah tersebut akan ditindaklanjuti dengan mencarikan solusi pemecahannya. Berdasarkan hasil pembelajaran selama kegiatan pembelajaran berlangsung, penyusun merumuskan masalah yang timbul serta berdiskusi dengan guru, wali kelas untuk mencari penyebab dan masalah yang teridentifikasi di atas. Ini yang selanjutnya itu cara dan alat pengumpulan data. Nah, di sini ada cara pengumpulan data, itu ada 3. Yang pertama itu dengan teknik pengamatan perspektif dengan pedoman pengamatan dan catatan lapangan. Nah, kemudian yang ketiga, teknik wawancara guru dan siswa secara bebas dan teratur. Kemudian yang ketiga, teknik pemanfaatan dan dokumen seperti daftar hadir serta hasil kerja siswa. Nah, di sini ada alat pengumpulan datanya, yaitu berupa lembar wawancara siswa. Ya, di sini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa siswa. Kemudian nanti hasilnya untuk dipertimbangkan untuk dinilai oleh si peneliti. Kemudian yang kedua yaitu di sini menggunakan wawancara dengan guru terkait peran orang tua dan media berbasis IT. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di sini adalah menggunakan lembar wawancara terhadap orang tua terkait peran dari orang tua dan media IT untuk hasil belajar siswa. Nah, ini adalah untuk daftar pustaka. Kemudian itu tadi hasil dari observasi, hasil dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.